Hembusan angin pukulannya seram sekali. Hah? Aduh, Weda, menantumu itu jagonya cuma garuk-garuk saja. ih, sangat memalukan. Ayah lihat sendiri kan, sudah aku bilang Eza itu gak sebanding sama Handi. Bagaimana bisa? Apa aku salah lihat orang? Padahal aku lihat sendiri dia mengalahkan pendekar tingkat 7 dengan 1 pukulan. Jangan-jangan. Pecunda, kau sudah memukul. Sekarang giliranku ya. Ayah, aku kan sudah bilang gak bisa. Ayah masih memaksaku, sekarang tamatlah aku. Bocah, sekarang coba rasakan sendiri. Bagaimana rasanya jurus tombak pelangi? Jangan bilang aku nggak serius di duel ini. Ini cuma duel biasa, latihan saja. Kenapa serius sekali? Weda, menantumu beruntung sekali. Jurus tombak pelangi ini jurus andalan muridku. Pakai jurus pamungkas buat lawan Eza, itu gak seimbang. Jangan-jangan nanti tubuhnya hancur total. Benar juga, Weda. Kalau berlutut sekarang, sujud 3 kali sambil mengaku salah. Kumaafkan, jangan sampai sudah mati baru menyesal. Ayah, cepatan suruh Eza turun. Tuan Selo, siapa yang kuat dan siapa yang lemah sekarang? Belum bisa dipastikan. Ayah, Handi, jangan ditahan. Bunuh saja pecundang ini. Oh, Tunggu dulu. masih ada harapan. akhirnya kau sadar juga. Mau menyerah sekarang. Weda, sudah telat kalau mau menyerah sekarang. Siapa bilang aku mau menyerah? Aku malah mau tambah taruhan. Kita taruhan sebidang tanah saja. Aku pastikan muridmu kalah. Ayah gila ya. Itu tanahku. Baiklah, setuju. Handi, habisi dia. Nah, sekarang aku nggak akan menahan lagi. Ya! Ya! Nggak mungkin. Hei, pura-pura jatuh. Aku nggak lakukan apa-apa kan? Kenapa begini? Semua jalur energi di tubuhku rusak total. Masa gara-gara satu pukulannya tadi? Gak mungkin. Kecuali dia sudah di tingkat 6. Handi! Mati! Handi sudah mati. Padahal aku nggak sempat berkedip. Sudah kubilang percaya padanya. Aku nggak pernah salah kalau menilai orang. Apalagi itu menantu kesayanganku. Jangan-jangan Eza selama ini sembunyikan kekuatan. Selo, duel kali ini kalian sudah kalah. Belum. Semua jalur energi muridku rusak. Bukan gara-gara pukulan menantumu. Dia sendiri yang pakai jurus tombak pelangi lalu hilang kendali. Jadi duel kali ini nggak sah. Aku terlalu berpikir berlebihan. Ternyata Handi kehilangan kendali. Selo, jangan seenaknya. Muridmu itu di atas arena kehilangan kendali. Itu artinya dia kalah kuat. Kalau begitu, berarti kalah. Kenapa cari-cari alasan gak masuk akal? Pokoknya aku bilang nggak sah ya nggak sah. Muridku hilang kendali. Pasti ada hubungannya denganmu. Nah, itu bukan urusanku. Muridmu sendiri yang tiba-tiba hilang kendali. Kalau kau enggak memprovokasinya, mana mungkin dia pakai jurus tombak pelangi dan jadi hilang kendali. Bagaimana bisa? Pak Tua, jangan asal tuduh dan salahkan aku. Aku nggak peduli. Pokoknya kau harus ganti nyawa muridku. Iya. Eza, hati-hati. Ternyata dalam beberapa bulan terakhir, kau sudah berkembang pesat. Ini cuma duel antara anak muda sebagai yang lebih tua.
Kenapa turun tangan? Itu nggak pantas kan? Menantumu sudah membunuh Handi. Pak Tua, jangan asal menuduh. Jelas-jelas muridmu yang lemah. Latihan kebablasan sampai mati sendiri. Jaga mulutmu, jangan asal omong. Selo, kirimkan murid lagi ke atas arena kalau berani. Atau pertarungan selesai sampai di sini. Ayah, menurutku keluarga Wisesa sudah nggak ada yang bisa diandalkan. Selain si Handi itu, sisanya ya pecundang semua. Aku bisa hajar satu-satu. Keterlaluan kalian. Aku akan pulang dulu ke rumah. Setelah itu baru kita lanjut lagi. Ayo. Selo, di dunia persilatan, kejujuran itu nomor 1. Serahkan dulu aset kota Awanaya dan 2 bidang tanah keluarga Jantara ke kami. Baru boleh pergi. Mimpi saja kau. Tetua nggak apa-apa. Sudah selama ini, masa nggak ada perkembangan sama sekali. Ternyata keluarga Wisesa juga biasa saja. Kalian kelewatan. Kepala keluarga kami sudah mengundang Zia dan Nando. Mereka akan ke sini. Kalau kalian nggak serahkan tombak Nirbaya, bersiaplah keluarga kalian lenyap. Zia dan Nando adalah ahli tingkat 9 hebat. Begitu mereka datang, akan sulit dihadapi. Hah? Menyesal pun sudah terlambat. Sepertinya di pihak Selo dalam kesulitan ya. Itu semua gara-gara waktu itu kita biarkan Weda kabur. Untung kita menyamar, harusnya kita nggak memperkenalkan diri. Waktu itu, kalau bukan karena ada pendekar itu, mana mungkin dia bisa lolos. Kali ini, pasti mampus. Jangan-jangan, si pendekar luar biasa itu. Ngeri sekali. Di dunia ini, ternyata ada orang sekuat itu ya. Aku seumur hidup nggak mau ketemu dia lagi. Ayah, siapa itu Zia dan Nando? Aku juga belum pernah melihat mereka. Tapi katanya, 2 orang itu petarung hebat tingkat 9. Paling kuat setelah para petinggi Jiru. Entah kenapa mereka membantu keluarga Wisesa. Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Sekuat apapun Eza, dia belum cukup berkembang. Sekarang dia belum bisa melawan mereka. Sekarang, sebaiknya kabur dulu. Dari ceritanya dia seolah sudah tingkat 9 saja. Diam. Eza, kita harus pergi dari sini. Sekarang kau belum mampu melawan mereka. Ayo, Berhenti! Weda, tadi kau sombong sekali kan? Sekarang mau kabur kemana? minggir! Nona manis. Kau cantik juga ya. Sebentar lagi kau akan dikubur bersama Handi. Dasar tua bangka, cari mati ya. Ayah, beri dia pelajaran. Selo, jangan halangi kami. Awas, pedangku bisa salah sasaran. Weda, berani melawanku. Begitu Zia dan Nando sampai di sini, keluarga Jantara akan berakhir lenyap. Kalau begitu sebelum mereka sampai, aku penggal kepalamu. Aku mau lihat siapa yang seberani itu. Berani melawan kami. Salam hormat Zia Nando. Lihat baju mewah mereka. Memang kelihatan bukan manusia. Mereka berdua ini, Zia dan Nando. Siapa yang berani mengganggu orang keluarga Wisesa? Zia, itu mereka. Senior, kami nggak ada dendam dengan kalian. Kalian diberi apa sama keluarga Wisesa? Nggak perlu tahu. Sebentar lagi aku akan kirim kalian ke akhirat. Sekarang juga berlutut, merangkak lewat kakiku dan serahkan tombak Nirbaya. Mungkin aku pertimbangkan untuk ampuni kalian. Mimpi! Meski harus mati, kalian gak akan bisa mengambil tombak Nirbaya. Kalian sendiri yang minta duel dengan taruhan. Sekarang malah ingkar janji. Aku nggak ingkar janji. Kalian memang sudah bosan hidup. Kami dari Awanaya nggak akan pergi tanpa tombak Nirbaya. Keluarga Wisesa sekarang. Semua nggak tahu malu. Zia, anak inilah yang membunuh murid kita. Maksudmu dia? Benar, Zia. Serahkan anak ini padaku. Mau ku congkel matanya, putuskan tangan kakinya buat dikasih hajatan. Zia, kenapa kau menamparku?
Senior, tadi kami nggak sengaja bertemu Anda. Mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf. Apa yang terjadi? Aku nggak salah lihat kan? 2 ahli tingkat 9 berlutut di depannya. Jangan-jangan kekuatan Eza bukan cuma tingkat 8, tapi lebih tinggi dari tingkat 9. Dan sebelumnya, dia sudah pernah urusan sama 2 orang ini. Sudah saling kenal. Si pemuda dari keluarga Jantara sebenarnya siapa? Sampai bisa membuat teman tetua aku menghormatinya. Aduh, senior, kalian salah orang ya. Aku nggak pantas menerima penghormatan. Benar, tetua. Apa kalian salah orang? Diam kau. Senior, tadi kami buta. Kumohon jangan marah ya. Maaf senior. 2 ahli tingkat 9, sebegitu hormatnya dengan menantu keluarga Jantara. Pasti punya latar belakang luar biasa. Iya. Sampai bisa membuat Zia dan Nando hormat. Menantuku yang hebat. Kau sangat dihormati mereka. Hebat sekali. Kau ini terlalu merendah. Ayah, aku sama sekali nggak kenal mereka. Sudahlah, aku paham maksudmu. Aku memang nggak kenal mereka. Serius nggak kenal? Kalau nggak kenal ya pura-pura kenal. Sekarang semua terserah padamu. Kakak masih berharap sama orang ini. Memangnya sehebat apa dia? Sudahlah, aku maafkan kalian. Terima kasih senior. Terima kasih senior. Senior ternyata punya kehebatan. Dia bisa angkat secara bergantian tanpa kami bisa melawan sama sekali. Jangan-jangan si menantu ini ternyata punya latar belakang hebat. Tetua, sekarang bagaimana? Zia, Nando, sebelumnya kita sudah sepakat. Kalian juga sudah terima uang. Jangan-jangan kalian mau ingkar janji. Siapa suruh nggak sopan pada senior? Kesepakatan kita dengan keluarga Wisesa batal. Bukan cuma itu, kau juga harus teliti jangan sampai ada kesalahan. Aduh, Selo. Kau itu kenapa sombong sekali? Kalian gak bisa membunuhku. Kepala kalian akan dicincang. Dia gak akan membiarkan kalian hidup. Nanti seluruh keluarga kalian akan ikut mati denganku. Bodoh, aku salah satu tokoh terkuat generasi lama dan paling kuat. Takut sama Seno? Hari ini, gak cuma serahkan usaha kalian di Awanaya dan semua tanah keluargamu. Kalian juga harus sujud minta maaf ke senior dan nyawamu ditinggal di sini. Kau... Senior, bagaimana? Sudah puas? Jangan berlebihan, nanti ketahuan kalau pura-pura. Sayang, memang aku nggak bisa lihat pertentangan ini, tapi aktingku lumayan kan? Terserah kalian, nggak usah pedulikan aku. Tenang senior, kami pasti lakukan semua sampai Anda puas. Tunggu kepala keluarga keluar pelatihan. Kalian pasti menyesal. Nggak usah khawatirkan kami. Seno akan menyusul. Ke alam sana bersamamu. Siapa yang berani bermulut besar? Berani membunuh orang keluarga Wisesa? Seno, akhirnya muncul juga. Bocah ini kelihatannya nggak asing. Pernah ketemu di mana ya? Siapa kau? Ini wilayah keluarga Jantara. Cepat pergi. Minggir! Tuan, akhirnya Anda datang. Mereka mau membunuhku. Tuan Weda, lama nggak bertemu. Bukannya ini kepala keluarga Wendra yang berkuasa itu? Dia juga datang. Seno, beraninya bunuh orang dari keluarga Jantara. Benar dia. Wajah ini, seumur hidup nggak akan aku lupakan. Tenang dulu, balas dendam gak harus buru-buru. Katanya Seno sudah sampai tingkat 9. Sekarang kita masih belum selevel. Selevel pun sama dia. Sekarang kau bahkan gak sanggup lawan Seno. Seno, mau coba mencampuri urusan keluarga Jantara? Kau cari mati saja. Tuan Weda, selama aku di sini selalu aman, tapi kau makin kurang ajar. Jalimu besar juga ya. Baru 1 orang mati. Jangan sombong. Tuan Seno. Diam kau. Kamu pernah aku tolong, tapi nggak tahu diri. Mau cari mampus ya? Seno, karena dulu kau pernah memberiku pil obat, aku masih menghormatimu. Tapi kau selalu ungkit merasa berjasa. Zia, langsung saja hajar dia. Hup! Boyo! Itu belum seberapa. Ternyata tingkat kekuatan umum bahkan lebih tinggi. Apa? Seno sudah tembus tingkat ilahi. Itu berarti dia sudah lebih kuat dari pendekar terkuat wilayah utara, Jiro. Bagaimana mungkin?
Bahkan Zia dan Nando, keduanya bukan lawannya Eza. Tentu saja, tingkat ilahi itu satu tingkat di bawah dewa dan jauh di atas manusia. Bagaimana mungkin? Baru sadar ternyata selama ini. Bagaimana kau bisa sampai ke tingkat ilahi? Kekuatan kalian bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Sayang sekali. Kalian yang sudah tamat tetap nggak tahu diri. Nggak punya takdir capai tingkat ilahi. Semua yang ada di sini harus mati bersama Handi. Seno! Hari ini murid keluarga Wisesa yang duluan datang menatap. Diam, kau sudah membunuh murid keluarga Wisesa. Harus tanggung jawab. Tuan, suruh mereka berlutut untuk minta maaf ke Hani membayar nyawa. Kalian semua berlutut sekarang. Tiap orang sujud 3 kali. Lalu hancurkan kekuatan dan kedua kaki sendiri. Baru bisa kumaafkan. Senior, cepat bantu kami. Kami sudah nggak sanggup. Bantu bagaimana? Aku nggak bisa kalahkan dia. Bukannya kau juga di tingkat ilahi? Harusnya bisa kalahkan dia. Kalian jangan salahkan dia. Mana mungkin dia punya kekuatan tingkat ilahi. Kalau dia beneran hebat, kenapa masih beri tempat buat Seno ngoceh di sini? Habislah kita. Senior memang lebih kuat dari kita, tapi masih di bawah tingkat kultivasi. Jangan mimpi. Ketua Agung. Salam hormat Tuan. Tuan Weda. Sepertinya kau nggak mau tunduk. Walau keluarga Jantar harus lenyap, kami gak akan melakukannya. Mana mungkin kami berlutut pada orang rendah seperti kalian. Ketua Agung, siapkan formasi pertahanan. Salam Tuan rumah keluarga. Mohon ampuni kami, Tuan. Ketua Agung, apa yang Anda lakukan? Tuan Weda, tiap orang punya takdir masing-masing. Mereka nggak mau mati. Masa kau tega melihat mereka mati, ha? Weda, takdir keluarga Jantara sudah habis. Supaya selamat kami harus gabung sama Wisesa. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Aku akan membunuhmu, pengkhianat. Jangan bertindak bodoh. Kalau memang nggak mau mati, 3 hari lagi datang ke upacara keluarga Wisesa. Tuan, kita jangan biarkan mereka begitu saja. Diam. Aku sudah punya rencana sendiri. 3 hari lagi datang ke keluarga Wisesa. Kalau nggak datang, bukan cuma 1-2 orang yang mati sia-sia. Soal tadi di arena hiburan, aku sudah mendengar semua. Kalian serius? Mau datang ke upacara keluarga Wisesa? Sekarang, selain ikut upacara, kita nggak punya pilihan. Kalau nggak ikut dan Seno datang, kita pasti mati. Kalau ikut, walaupun peluang hidupnya kecil, setidaknya masih ada harapan. Siapa sangka kekuatan Seno bisa naik secepat itu? Iya juga. Cuma dalam beberapa tahun sudah bisa tembus tingkat ilahi. Ayah, kita masih punya tombak Nirbaya. Itu cuma sebatang besi rongsokan. Sudah 100 tahun, gak ada yang mampu mencabutnya. Karena sekarang sudah begini, kita harus coba. Besok, kita pergi ke pavilion tombak. Baik. Kamu sedang apa? Lagi siap-siap tidur. Naik ranjang, tidur bersamaku. Kamu serius? Hari ini kamu sudah lulus ujianku. Jangan menyesal ya nanti. Apa-apaan kamu? Untuk apa buka baju? Tidur masa nggak buka baju? Tapi nggak perlu sampai buka semuanya kan? Oh, aku tahu sekarang. Kamu suka tidur pakai baju ya? Kalau gitu aku cuma buka celana saja. Dasar cabul! Aku bilang tidur bareng, bukan suruh tidur sama aku. Malam ini kamu tidur di sebelah sini, aku tidur di bagian dalam. Lihat garis ini. Kalau berani lewati garis ini, siap-siap saja. Aku pikir mau begituan. Tapi ya sudahlah. Tidur di kasur tetap lebih enak dari di lantai. Dasar cabul, kenapa lewati garisnya? Jelas-jelas kamu yang lewati duluan. Kamu yang duluan peluk aku.
Memangnya kenapa? Aku kan juga nggak lakuin apapun lagian. Kalau aku tidak baik hati berbagi ranjang denganmu, kasur ini seluruhnya milikku. Aku cantik nggak? Enak juga ya disentuh. Semua enak. Kalau gitu cepat lepas, bangun. Sebentar lagi. Kakak! Kalian lagi apa? Hah? Anak nakal. Dibilang ketuk pintu dulu. Main terobos saja. Mengganggu kakak dan kakak iparmu. Bukan ayah, dia tadi berani. Diam. Lanjutkan saja. Ayah, kami nggak lakuin apa-apa kok. Ya. Kami nggak lakuin apa-apa. Lebih baik memang gak lakukan apa-apa. Nggak lakukan apa-apa. Kenapa bisa begitu? Kalian harus percepat prosesnya. Ayo, kita pergi. Jangan bercanda. Ayo kita pergi ke pavilion tombak. Dulu, keluarga Jantara jadi nomor 1 di utara. Ini semua berkat tombak Nirbaya ini. Tombak Nirbaya benar-benar punya kekuatan besar. Tentu saja. Tombak Nirbaya bukan senjata biasa. Pemiliknya bisa serap kekuatannya dan paham rahasia di dalamnya mencapai tingkat ilahi dan kuasai seluruh wilayah ini. Sayang sekali, selama 300 tahun ini, nggak ada satupun yang berhasil masuk formasi. Dan karena itu, nggak ada yang bisa mencabut tombak Nirbaya ini. Kekuatan ini, formasi ini, dibuat sama orang di tingkat ilahi. Formasi ini ditinggalkan leluhur keluarga Jantara. Leluhur itu seorang ahli di tingkat kekuatan ilahi. Tombak Nirbaya adalah harapan terakhir kita untuk tetap hidup. Ayo, kita mulai saja. So percaya diri. Bicaramu seperti bisa mencabutnya. Siapa yang coba dulu? Biar aku yang mencoba duluan. Walau tombak Nirbaya itu pusaka keluarga Jantara turun-temurun, dalam situasi ini nggak perlu pikirkan itu lagi. Silahkan. Bahkan Zia pun nggak bisa masuk. Formasi ini bukan cuma andalkan kekuatan. Lebih dari itu, dia menguji bakat dan kemampuan alami. Siapa yang selanjutnya mau mencoba? Aku saja. Tombak ini ternyata punya kekuatan besar. Bahkan seorang dengan bakat tingkat 9 tak bisa dapat pengakuan tombak Nirbaya. Apa harus seseorang di tingkat kekuatan ilahi? Tombak Nirbaya senjata tingkat dewa. Orang biasa nggak akan sanggup menggerakkan. Apa kalian masih mau melanjutkan? Dua tetua saja nggak bisa lewati formasi ini. Aku sadar bakatku hanya biasa-biasa saja. Pasti nggak akan bisa juga. Menurutku kakak pasti bisa. Ini menyangkut hidup matinya keluarga Jantara. Aku harus mencobanya. Dia sudah dapat 3 langkah. Bakatnya nggak akan kalah dari pengetahuannya. Langkah keempat. Kekuatannya melebihi kita.
Benar juga, bakat seperti ini sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Gawat! Tombak Nirbaya ingin menunjukkan kekuatannya. Kalau dia maju lagi, nyawanya akan terancam. Aku nggak boleh menyerah. Cuma dengan mencabut tombak ini, aku bisa selamatkan keluarga Jantara dari kehancuran. Hah? Yuri, jangan paksakan diri. Nyawamu lebih penting. Benar. Yuri, cepat balik. Yuri, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali. Aku nggak akan nyerah. Astaga, itu kekuatan roh tombak. Sekarang, nggak ada yang bisa selamatkan dia. Dia akan hancur seketika. Sayang, bertahanlah. Aku datang. Eza, kenapa kamu ke sini? Ini bahaya, cepat keluar. Ayah menyuruhku ke sini. Aku punya kartu as. Kenapa ini? Dasar Eza cuma pecundang. Ayah dan mereka nggak bisa masuk. Dia malah langsung masuk gitu aja. Kenapa ini? Apa dia nggak sayang nyawa? Sudah tenang. Bahkan senior pun gak suka padanya. Pasti tombak Nirbaya itu buta. Ayah, gunakan artefak. Aku sama sekali nggak terluka. Eza, cepat keluar. Jangan memaksakan diri, nanti bisa mati. Kamu istriku. Gak mungkin aku biarkan kamu mati. Di sini berbahaya. Cepat keluar. Yuri, mana Esa? Eza masih di dalam, belum keluar. Membangkitkan roh tombak, harus ada yang tinggal dalam formasi. Kekuatan tombak dewa ini, biarpun kita sentuh, akan langsung berubah jadi darah. Ayah, bukannya ayah masih punya kartu as. Cepat keluarkan dan selamatkan Eza. Kartu as terbesarku adalah Esa. Mana ada kartu as lagi? Wah, di dunia ini ternyata masih ada naga. Hei nak, cepat pergi. Hari ini gak akan mungkin bisa kau sentuh. Hari ini biarpun mati, aku harus cabut tombak Nirbaya. Lumayan pemberani. Kubuat kau mati menderita. Kenapa dengan kekuatanku? Aku sama sekali nggak bisa mendekat. Tombak dewa, pinjami aku. Apa yang terjadi di dalam? Tunggu, kekuatan formasinya malah melemah. Ayah, cepat masuk selamatkan Eza. Kekuatan formasinya melemah. Justru ini saat tepat buat kita masuk. Senior, tolong ikut aku masuk untuk menyelamatkannya. Baik. Esa, Ayah, kenapa kalian kemari? kau gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Tadi entah apa yang terjadi, naga itu menghilang. Apa? Roh penjaga tombak kecil ternyata hilang? Oh. Hah? Eza, kamu masih hidup. Tadi kamu membuat kami ketakutan. Sayang, aku baik-baik saja. Kalau nggak percaya, pegang saja. Masih utuh. Siapa juga yang mau pegang kamu? Lain kali, tolong jangan pernah gegabah lagi. Jangan khawatir. Lihat, lihat ini. Cih, apa yang dibanggakan? Kalau bukan karena ayahku dan dua tetua, kau sudah lama mati.
Apalagi cambuk tombak Nirbaya. Yola, bicaralah yang sopan. Hah, apa aku salah? Dia cuma pecundang dalam kultivasi. Kalau bukan karena ayah dan dua senior, dia pasti sudah bersimbah darah. Sudahlah, Eza orang pertama yang bisa mencabut tombak suci. Weda, dari mana kau temukan menantu ini? Luar biasa sekali. Tadi Eza benar-benar mengusir roh tombak naga itu? Weda, aku yang tanya padamu. Ketua Wandi, ini mungkin memang sudah ditakdirkan. Weda beruntung sekali bisa dapat senior sebagai menantu. Kalau tahu begini, aku juga akan bawa cucuku ke sini. Siapa tahu dia suka. Hah, lihat, ada yang aneh dengan tombak Nirbaya. Jangan-jangan rusak. Mana mungkin? Tombak Nirbaya itu pusaka dewa. Bahkan dewa pun gak bisa merusaknya. Apalagi... patah. Tutua Wandi, Tutua nggak apa-apa. Ini cuma besi rongsokan. Jangan sampai melukai tubuhmu. Kalau enggak, itu bisa merepotkanmu. Mustahil. Aku menjaga pavilion tombak 100 tahun. Asli tanpa dipalsukan. Ini pusaka turun-temurun dari leluhur. Harta karun yang diwariskan. Kalau gitu, selesai sudah. Leluhur pasti tertipu orang. Ketua Wandi, tombak Nirbaya ini bagaimana bisa begini? Aku juga nggak tahu. Tombak Nirbaya sekarang nggak punya kekuatan. Sudah jadi seonggok besi tua. Artinya, tombaknya nggak berguna. Hah? Kalau nggak ada tombak suci lagi, bagaimana bisa hadapi Seno? Senior, aku punya artefak dewa tersimpan di sekte. Mungkin bisa menghadapinya. Aku dan Nando akan segera mengambilnya. 2 hari lagi kita bertemu di upacara keluarga Wisesa. Terima kasih banyak. Hei Eza, lihat kan? Kabur di saat genting, menurutku orang seperti itu gak punya kekuatan. Jangan cuma bisa omong saja. Gak akan ada yang mau berjuang untukmu. Yola, kenapa bicara begitu pada kakak iparmu? Cukup. Weda tetap di sini. Yang lain, keluar. Ketua Wandi, ada apa? Sayang sekali, tombak ini. Astaga, di dalam tombak suci ini jadi masih ada kekuatan dewa. Ternyata begini. Weda, dari mana kau temukan menantu ini? Sebenarnya siapa dia? Ketua Wandi, apa maksudmu? Eza, ternyata menyimpan kekuatan dewa di kotak suci. Ketahuilah, bahkan orang nomor 1 wilayah utara, Seno, nggak akan mampu melakukannya. Apa? Jadi menurutmu, selama ada Esa, keluarga Jantara gak akan takut sama keluarga Wisesa lagi? Kalau begitu masih 2 hari lagi, apa kau masih inginkan tombak ini? Nggak perlu. Tombak ini simpan saja untuk tahun baru, menyembelih sapi. Pasangan satria ini benar-benar hina. Eza, lihat ada tulisan di prasasti batu. Pasangan satria sekongkol dengan dunia iblis. Rencanakan kejahatan pada keluarga Wisesa dan celakai wilayah utara. Seno, ternyata memfitnah orang tuaku. Bersekongkol dengan dunia iblis. Dosanya nggak terampuni. Dia memang nggak terampuni, tapi tenang dulu. Satria ternyata bersekongkol dengan iblis. Itu memang dosa yang nggak terampuni. Kawan, kau tahu siapa yang membuat prasasti ini? Paman Weda, prasasti ini dibuat ayahku. Untuk apa? Kau pasti tahu menantu baru keluarga Jantara. Aku tahu keluarga Jantara dulu berhubungan baik sama Satria. Dia bersekongkol dengan iblis, celakai rekannya. Dia pantas mati. Kami dirikan prasasti ini juga untuk ingatkan generasi mendatang. Omong kosong. Kamu tenang dulu, jangan sampai kamu ketahuan. Yuri, urus suamimu baik-baik. Kalau dia berteriak lagi, akan kupotong lidahnya untuk makanan anjing. Kau
Penampilannya mengingatkanku pada Eza. Anak pengkhianat juga pantas direbus buat makan anjing. Terlalu ringan kalau cuma itu. Kau? Yang bersekongkol dengan Raja Iblis adalah ayahmu, Seno. Dan buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Yang berdiri di depanmu ini adalah pewaris keluarga Wisesa. Kalian bisa tanya yang sebenarnya terjadi dulu. Apa semua itu benar atau enggak? Ayah, Eza, sialan kau ternyata belum mati. ayah, apa yang ayah lakukan? Yuri, jangan khawatir. Ayah punya keyakinan. Karena ayah begitu yakin, aku jadi tenang. Dulu ayahmu melemparku dari tebing. Untung ada sungai. Jadi aku nggak mati terjatuh. Baguslah nggak mati. Baguslah nggak mati. Kali ini, aku akan menyiksamu sampai mati sendiri. Ayahmu menjebak orang tuaku, membuat prasasti untuk mempermalukan mereka. Apa kau nggak takut karma? Memangnya masih ada karma seperti itu? Hah? Satria itu siapa? Kurasa kalian yang di sini lebih tahu dari siapapun. Iya, Tuan. Siapa yang nggak tahu? Satria si keparat itu bersekongkol dengan iblis, ha? Iya, dia benar-benar mempermalukan keluarga Wisesa. Kalian ini cuma kumpulan penjilat yang cuma bisa memuji tuannya. Sampai harus mengabaikan fakta. Fakta? Fakta apanya? Keluarga Wisesa itu faktanya. Tapi, aku memberimu satu kesempatan. Kita adu jurus, kalau kau menang, aku akan melepaskan. Kalau kau kalah, berarti mati. Baiklah. Karena kau yang minta ya, jangan menyesal. Jangan, ayah, dia tingkat 6. Beradu jurus sama dia, sama saja membunuh Eza. Sayang, karena ayahmu begitu yakin, pasti sudah siapkan rencana lain. Baiklah, aku setuju beradu jurus denganmu. Eza, Jangan khawatir. Aku pasti selamat dan memberi pelajaran keluarga Wisesa. Weda, Tuan Danar sudah tingkat 6. Bersiaplah menguburkan menantumu. ayah, Danar setingkat denganmu. Eza mustahil melawannya. Omongannya Sola bisa kalahkan siapa saja. Apalagi, 2 senior tingkat 9 nggak ada. Seharusnya kita lebih rendah diri saja. Yalah, tutup mulutmu. Yuri, tenang saja. Esa akan tangani dengan sangat mudah. Omong kosong. Lihat saja nanti bagaimana dia mati. Weda, kau sudah tua dan rabun. Mau andalkan menantu untuk bangkit. Itu cuma angan-angan kosong. Eza, sebaiknya berlutut dan mohon ampun. Hancurkan sendiri tubuhmu, congkel kedua matamu. Mungkin aku masih bisa mengampunimu. Aku hanya berlutut pada orang tua, pada langit dan bumi, pada orang berjasa. Nggak akan pernah berlutut pada binatang. Baiklah, bagus. Aku beritahu yang sebenarnya. Malam waktu orang tuamu mati, aku juga di sana. Aku beruntung juga injak kaki mereka sampai patah. Terutama ibumu yang berlutut sambil menangis mohon padaku. Lepaskan Eza, dia masih kecil. Dasar bajingan! Jangan salahkan kami kalau kejam. Salahkan saja kenapa kau jadi tuan muda dan seorang yang gak bisa kultivasi. Sudah ditakdirkan jadi batu loncatan di jalan kultivasiku. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka untuk berkumpul dengan orang tuamu. Tunggu! Ayah, kalau kau punya kartu as, cepat keluarkan. Aku takut kalau aku nggak mampu. Matilah kau! Ya! Pedang Dewa Penopang Langit bisa lindungi diri. Energi pedang ini besar sekali. Energi pedang sekuat ini. Nggak nyangka menantuku sangat jago ilmu pedang. Kemampuannya luar biasa. Energi pedang ini sepertinya bisa membelah langit dan bumi. Jangan-jangan inilah kekuatan sejati Eza. Atau mungkin selama ini dia cuma pura-pura lemah.
Ini nggak mungkin. Pecundang sepertinya bisa memunculkan energi pedang mengerikan ini. Ini nggak mungkin. Energi pedang ini pasti palsu. Paman Weda ternyata menyimpan kekuatan cadangan. Di atas langit, masih ada langit. Selalu ada orang yang lebih kuat. Enyah kau dari sini! Danar! Danar! Ayah, Eza pakai cara licik. Bunuh dia! Ini bukannya Eza itu pecundang? Tapi energi pedangnya tadi, bahkan tingkat 7 pun gak sanggup hadapi. Jangan-jangan selama ini dia cuma pura-pura. Ternyata suamiku sebenarnya adalah dewa pedang. Kakak ipar, dulu aku buta gak tahu siapa dirimu. Banyak ucapanku yang menyinggungku, mohon dengan segala hormat maafkan aku. Hah, kalian salah paham. Bukan aku. Serius, bukan aku. Menantuku. Nggak perlu merendah. Oh, hampir saja lupa. Pertarungan anak muda. Nggak boleh ketahuan kalau Paman Weda ikutan. Ya. Aku yang lakukan. Nggak ada hubungannya sama mertuaku. Pedang itu. Aku sudah membantumu menembus batas. Akhirnya duduk di posisi kepala keluarga. Jangan lupakan perjanjian kita tadi. Itu kunci bagiku untuk menjadi dewa. Baik. Aku gak akan pernah lupa. Begitu ada jejak teknik kenaikan, pedang Dewa Penopang Langit dan keberadaan pil keberuntungan akan segera kulaporkan ke Raja Iblis. Bagus sekali. Lain kali kalau ada bahaya, pecahkan saja giok ini. Yang mulia akan membantu. Baik. Pantas energi pedangnya begitu kuat. Ternyata andalkan pedang Dewa Penopang Langit. Tapi keponakanku yang baik benar-benar memberiku hadiah besar. Seno, tadi anakmu bilang kalau kami menang adu jurus, kau akan lepaskan kami. Melepaskan kalian? Konyol. Hari ini nggak ada dari kalian yang bisa pergi. Apa semua keluarga Wisesa pembohong yang nggak tahu malu? Kalau bukan karena Eza main licik dengan kemampuannya yang sampah itu, mana mungkin bisa kalahkan anakku? Omong kosong. Menuduh kami bermain licik. Apa kau punya bukti? Sudah cukup. Aku menguasai wilayah utara, selalu bertindak cepat dan tegas. Buat apa pakai bukti? Ayah, bunuh mereka. Selama bertahun-tahun, kalian berdua masih tetap serendah itu. Anjing tetap suka makan kotoran. Dulu, aku masih membiarkanmu hidup. Harusnya kau pergi dari wilayah utara. Sekarang datang malah cari mati. Kalau begitu, biar aku yang bantu bereskan. Seno, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Jangan sampai nanti mati di tangan menantuku. Lalu menangis di dalam baka. Paman Weda, kau sudah pikun ya? Jangan kira cuma pakai trik murahan bisa kalahkan aku, lalu bisa kalahkan ayahku juga. Wedah, siapapun di keluarga Jantara pasti hancur. Sekarang berlutut dan minta maaf. Jadilah budak keluarga Wisesa selamanya. Mungkin nyawamu masih selamat. Brengsek, akan kubunuh kau sekarang juga. Ayah, sebaiknya kita bersabar. Sudah terlambat. Hari ini kalian harus mati. Selama aku dapatkan pedang ini, Raja Iblis pasti akan memberiku hadiah. Weda benar-benar nggak tahu diri. Sepertinya keluarga Jantara akan lenyap. Senior, akhirnya kalian datang. Zia, Nando, awalnya kukira kalian gak akan ikut campur. Kalian bahkan bawa cermin penilai langit. Seno, kau bersekongkol dengan dunia iblis. Mana mungkin kami akan tinggal diam.
Kalian serius mau ikut campur? 7 tahun lalu kau celakai Satria dan istrinya merebut posisi kepala keluarga. Di balik semua ini ada bantuan dari iblis. Apa kau sadar? Dosamu. Kalau benar terus kenapa? Semua yang kulakukan demi kebaikan seluruh rakyat dunia. Kalian keberatan? Ketua sangat bijak dan perkasa. Kurasa mereka menyebar fitnah. Di sini fitnah Tuan Satria. Kalian memang penjilat. Dia bersekongkol sama iblis. Masih membela pengkhianat ini. Seno! Bajingan, diam kau. Apa hakmu bicara? Sia-sia saja bicara dengan mereka. Biar kami tangkap Seno, baru bahas semua. Hup, hup. Trik kecil. Mana mungkin? Zia, Nando, sama sekali bukan lawan yang sebanding. Aku ada di tingkat ilahi. Mana sebanding sama cecunguk tingkat 9. Jalan. Kau yang akan jadi pelampiasan pertama. Hebat! Pedang Kaeza bisa tangkis serangan dari tingkat ilahi. Energi pedang ini besar. Kepiawaian senior sepertinya sudah mencapai puncak tertinggi. Satu tebasan langsung menumbangkan tingkat ilahi. Dia, dewa pedang di daratan ini. Mungkinkah dia kalahkanku pakai teknik ini? Kenapa Paman Seno jatuh? Padahal aku belum serius. Jangan cari alasan ya. Ayah, ayah. Kau. Gak apa-apa. Cuma sekumpulan cecunguk. Kalau nggak pakai pedang dewa penopang langit, mana mungkin dia bisa melukaiku? Jadi itu pedang dewa penopang langit? Benar. Eza, aku kasih kesempatan. Serahkan pedang itu, aku akan mengampunimu. Kalau bukan karena pedang itu, mana mungkin kau bisa sampai tingkat ini? Pantas saja. Pecundang seperti dia, mana mungkin kuasai ilmu pedang? Walau dia pecundang, nyatanya dia tetap menang dari muridmu. Dasar jalang, banyak omong lagi. Kurobek mulutmu. Dasar tua bangka. Oh. Jaga ucapanmu. Oh. Tuan Seno, sekarang bagaimana? Pedang dewamu memberimu kekuatan tiada tanding. Tapi sekuat apapun, kau tetap manusia bermata fana. Kuali pembakar darah. Yang jelas, jujur, kuali ini bisa melebur semua makhluk. Seno, cuma kuali rusak. Kau masih saja sok. Berani memasukkan Esa ke dalamnya enggak? Baik, kalau gitu akan kukabulkan permintaanmu. Sial, dia serius. Ini tidak mungkin. Kekuatan senior ini sangat mengerikan. Bahkan bisa hancurkan kuali pembakar darah. Pencapaian ilmu pedangnya benar-benar nggak terjangkau buat kami. Pantas dia jadi menantuku yang hebat. Luar biasa. Eza, bagaimana kau bisa lakukan itu? Aku juga nggak tahu. Begitu ku tebas, langsung hancur. Mungkin memang karena pedang ini. Ayah, kuali pembakar darah hancur. Sekarang kita harus bagaimana? Seno, sekarang apa lagi yang bisa kau katakan? Kalau bukan karena pedang sakti ini, mana mungkin bisa hancurkan kualiku? Jangan coba-coba ragukan kekuatan senior. Sebaiknya hari ini senior penggal saja dia. Seno, lepaskan putriku. Kalau marah, hadapi aku. Serahkan pedang sakti itu, atau ku bunuh dia. Eza, jangan dengarkan dia. Tanpa pedang itu, nggak ada satupun dari kita bisa keluar. Jalan, diam kau. Eza, kau bisa kalahkan ahli tingkat ilahi. Itu karena pedang ini.
Tapi Raja Iblis adalah makhluk setengah dewa sejati. Kalau dia datang, kalian pikir bisa kabur? Baiklah, ternyata kau memang bersekongkol sama iblis. Apa kau sadar? Kalau ini bisa bikin wilayah utara terjerumus dalam kehancuran abadi. Kalian yang memaksaku. Giok ini pemberian Raja Iblis. Begitu ku hancurkan, Raja Iblis akan datang dan kalian akan mati. Hah? Kalian menunggu apa? Raja Iblis gak akan biarkan kalian lolos. Selesai sudah. Kalau Raja Iblis datang, kita pasti gak akan bisa melawan. Siapa sebenarnya Raja Iblis itu? Dia ada di tingkat setengah dewa, di atas tingkat ilahi. 100 tahun lalu, dia ditaklukkan 3 leluhur wilayah utara. Karena itu, dia gagal menjajah wilayah utara. Gak disangka dia bisa naik secepat ini. Sekarang 3 leluhur juga sudah tiada. Mungkin gak ada lagi yang mampu melawannya. Dia ternyata sekuat itu. Ayah, apa masih ada kartu as? Sekarang aku sudah nggak punya apa-apa. Kartu as terbesarku itu kau. Tapi sekarang kau pun takut Raja Iblis. Apapun kartu asku jadi sia-sia. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Raja Iblis gak akan biarkan kalian hidup. Eza, tenang saja. Aku nggak akan langsung membunuh Yuri. Aku akan membantumu untuk lebih mengenal gadis ini dengan mendalam. Beraninya kau? Siapa itu? Beraninya melukai utusan iblis. Dia orangnya. Bajingan itu bukan cuma melukaiku, tapi juga membawa pedang dewa penopang langit. Mungkin teknik dan senjatanya juga ada padanya. Setelah sekian lama, akhirnya aku temukan juga. Bocah tengik, 2 hari lagi aku akan keluar pengasingan. Bawa teknik, pedang, dan pil keberuntunganmu. Serahkan ketiganya. Eza, jangan serahkan barang itu padanya. Wilayah utara akan hancur tanpa harapan. Kamu gak perlu khawatir. Yuri! Kalau bocah itu lewat dari batas waktu, wanita dan orang-orang di sekitarnya akan mati tanpa ampun. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Yuri dibawa pergi sama mereka. Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Putri kita hilang karenamu. Aku gak mau tahu pakai cara apapun. Pokoknya kau harus bawa pulang Yuri tanpa luka sedikit pun. Aku lagi mencari cara. Ibu, Yuri hilang karena aku. Jangan salahkan ayah. Kalau bukan salah dia, masa salahmu? Menyalahkanmu juga percuma. Dengan kemampuanmu, masuk gunung dadas pun gak bisa. Kekuatan Raja Iblis sangat besar, walaupun seluruh wilayah utara bersatu. Mungkin tetap gak sanggup melawan. Kalau kita nggak pergi, dengan sifat yang kejam, mungkin wilayah utara akan dipenuhi darah dan gak bisa bangkit lagi. Tapi kalau kita kasih 3 benda itu, hasilnya tetap sama. Wilayah utara hancur dan gak ada lagi yang bisa menghentikannya. Ayah, kalau 3 leluhur masih hidup sampai sekarang, Raja Iblis pasti nggak akan seberani. Cukup. Apa gunanya kalian bicara begitu sekarang? Semua sudah terlambat. Aku gak peduli pakai cara apapun. Kalian harus selamatkan putriku. Sekarang satu-satunya cara, aku akan menukar benda itu dengannya. Kalian, siapkan formasi. Rangkap dia di dalam. Perangkap Raja Iblis? Kak Eza, itu nggak akan berhasil. Di dunia ini nggak ada sosok dewa sejati. Setengah dewa sudah dianggap dewa. Tapi sampai titik ini, apa ada pilihan lain? Kalau begitu, kita lakukan seperti yang Eza bilang. Kumpulkan kekuatan wilayah utara. Bangun formasi. Rangkap Raja Iblis. Kumpulkan ahli seluruh wilayah utara. Menuju Gunung Dadas bersama. Untuk menangkap Raja Iblis. Selamat atas keluarnya Raja Iblis dari pengasingan. Kini seluruh dunia akan kutaklukkan. Sudahlah, bangun. Terima kasih Raja Iblis. Waktunya sudah tiba. Eza, belum juga kirim 3 benda itu. Raja Iblis, sekarang baru tengah hari. Mungkin mereka masih dalam perjalanan. Iya Raja Iblis. Raja Iblis nggak usah khawatir. Eza cuma pecundang tanpa kekuatan. Nggak akan bisa berbuat apa-apa. 7 tahun lalu, aku bunuh ayahnya dengan mudah. Sekarang membunuhnya pun sangat mudah. Aku yakin dia nggak akan berani. Gawat, Raja Iblis. Ada masalah besar. Apa yang terjadi? Raja Iblis, Eza menerobos masuk Gunung Dadas. Banyak saudara kita yang terbunuh. Dia bahkan berani mengancam. Mengancam apa? Cepat katakan. Dia mengancam akan menggali makam leluhur Raja Iblis.
Dan pakai tengkoraknya sebagai mangkuk. Dia juga bilang, mulai sekarang gak ada lagi gunung dadas. Apa? Aku sendiri yang akan bunuh bocah itu. Gunung Dadas ternyata gak sehebat itu. Penjaganya saja selama ini. Di puncaknya adalah tempat tinggal Raja Iblis. Di waktu seperti ini, dia pasti sudah keluar dari pengasingan. Kalau kalian semua naik ke gunung ini, mungkin cuma akan bertemu dengan kematian. Sepertinya nggak ada yang belajar dari pengalaman. Semua berebut datang untuk mati. Eza, ayah, kenapa kalian kesini? Cepat pergi. Diam. Nggak kusangka, Eza. Kau bawa banyak orang buat mati bersama. Benar-benar mengejutkan. Lepaskan Yuri. Kalau enggak, nasibmu akan sama seperti mereka. Coba saja kalau berani menyentuhku. Raja Iblis nggak akan melepaskanmu. Gak aku bunuh pun tetap mati. Bunuh satu cecunggung macam kau, tetap saja mati. Lagian, di mana Raja Iblis sekarang? Cepat keluar. Kakekmu sudah datang. Gawat, Raja Iblis muncul. Tekanan aura ini, ya ampun. Sepertinya aku terlalu lama bertapa. Sampai seorang pecundang berani melontarkan omong kosong padaku. Salam hormat Raja Iblis. Berlutut. Salam hormat Raja Iblis. Kau Raja Iblis. Kurang ajar. Sudah lihat Raja Iblis, kenapa belum berlutut? Mau cari mati ya? Aku bukan anjingnya. Kau! Sudah. Kau, teknik kultivasi pedang ilahi dan pil keberuntungannya sudah kau bawa belum? Lepaskan dia dulu, baru aku berikan. Siapa yang tahu kalau kau akan menipuku? Diam. Serahkan wanita ini padanya. Sana. Yuri. Kakak. Gak apa-apa, aku di sini. Tampan, serahkan barangnya padaku ya. Ayah, serahkan padanya. Barangnya, tangkap saja ini. Semuanya, jangan biarkan dia lepas dari formasi. Formasi perangkap. Kalian pikir pakai formasi bisa menjebakku? Mimpi. Ayah! Zia! Nando! Formasi perangkap yang remeh ini kalian pakai untuk menjebakku. Ini mimpi di siang bolong. Senior, bawa Nyonya pergi dulu. Biar kami yang tahan mereka. Iya. Jangan lakukan perlawanan sia-sia di hadapan Raja Iblis. Semua perlawanan cuma berakhir sia-sia. Nah, beraninya tipu aku. Begitu aku dapatkan ilmu abadi itu, wilayah utara akan terkubur bersamamu. Eza, serahkan ilmu abadi itu. Mungkin kau masih bisa mati cepat. Ilmu abadi. Ini jelas cuma ilmu kesehatan biasa. Gak kusangka kau begitu terobsesi padanya. Ilmu kesehatan. Dasar bodoh. Tahukah kau, ilmu kenaikan ini adalah ilmu abadi. Kunci bagi manusia biasa untuk jadi dewa. Tapi kau Nggak punya kultivasi. benar-benar percuma. Apa? Ilmu seperti itu ternyata ilmu abadi. Eza, langit sepertinya mempermainkanmu. Diberi ilmu abadi tapi nggak bisa mengolah. Aku sangat senang puas lihatnya. Selama 7 tahun, aku pikir ilmu seperti itu cuma ilmu kesehatan. Aku memang ditakdirkan gak berjodoh sama dunia kultivasi. Eza, awas! Eza! Senior! Hah? Bagaimana mungkin? Aku gak terluka sama sekali. Apa aku nggak salah lihat? Eza kena satu serangan Raja Iblis, tapi nggak terluka sama sekali. Jangan-jangan anak ini
sembunyikan kekuatan aslinya. Ini mustahil. Bisa tahan serangan tingkat setengah dewa. Kekuatan senior ini sangat mengerikan. Eza, Hah? kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Aneh. Aku benar-benar nggak terluka. Sebenarnya, ada yang sedang terjadi? Pasti Raja Iblis gak kerahkan semua kekuatannya. Kalau enggak, bajingan sepertimu sudah hancur berkeping-keping. Mustahil. Aku sudah setengah dewa. Di dunia ini nggak ada yang abadi. Akulah yang mendekati keabadian. Jangan-jangan kau sudah capai tingkat abadi. Hei, nak, jangan senang dulu. Apa kau menelan pil penciptaan itu? Pil penciptaan? Maksudmu pil warna emas itu? Oh, benar. Sudah aku makan. Kau... Rasanya lumayan enak. Jadi kau memang menelannya. Pil itu bisa sembuhkan semua penyakit dan perkuat tubuh drastis. Kekuatannya jauh melebihi batas puncak tingkat tertinggi. Bahkan Dewa Tanah pun gak bisa menghancurkan tubuhmu. Ternyata di dunia memang ada pil begitu. Kenapa dia seberuntung itu? Dia cuma pecundang tanpa kultivasi. Seandainya aku yang dapat pil itu, bukannya aku sudah mencapai puncak kultivasi. Bocah sialan ini dapat keberuntungan besar. Nah, jangan senang dulu. Aku akan pakai formasi penelan dan mengubahmu jadi pil. Senior, Walaupun tubuh Eza kuat, dia nggak akan kuat melawan formasi penelan. Ayah, Yuri! No, sebaiknya kau pasrah saja dan jadilah makanan untukku. Senior! Senior, Ada apa ini? Cepat lepaskan aku! Apa rasanya panas? Tunggu, coba lihat. Apa kau mampu menahannya? Api ini nyaman sekali. Ngantuk sekali. Mau tidur dulu. Apinya. Formasi penelan Raja Iblis bahkan bisa melelehkan logam suci jadi cairan. Walaupun dia belum mati sekarang, kalau dibakar selama 49 hari, dewa pun gak akan selamat. Eza! Eza! Ayah, tolong selamatkan Eza! Formasi penelan itu bisa melumat tubuhnya. Yuri, ayah juga nggak bisa berbuat apa-apa. Eza cuma bisa berpasrah diri. Raja Iblis, apa kau nggak takut kitab kultivasimu ikut terbakar jadi abu? Kitab itu dilindungi kehendak langit. Nggak akan hancur. Nggak akan hancur. Kecuali suamimu. Tadi tubuhnya masih utuh, tapi sekarang tunggu sampai Raja Iblis mengubahnya jadi pil. pecundang tetaplah pecundang. Walaupun dapat keberuntungan, tetap gak bisa menahan. Akhirnya, kau tetap jadi makanan orang lain. Kalian bersekutu dengan iblis, membuat wilayah utara terperangkap lautan api. Kalian pendosa abadi. Sampai jadi hantu pun, kami gak akan maafkan kalian. Kau yang akan jadi hantu. Sebentar lagi aku akan mengirimmu ke sana. Eza! Ternyata dia berubah jadi pil. Sayang sekali pil penciptaan itu. Hancur begitu saja. Jadi debu. Eza! 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 Bangunlah, Eza! Eza, menantuku. Kak Eza, maaf, bangunlah. Aku janji gak akan menentangmu lagi. Senior sudah terbakar jadi arang. Wah, sungguh kesetiaan yang sangat menyentuh. Bagaimana kalau aku kirim kalian untuk menemaninya, ya? Bagaimana? Seno, serang! Aku akan jadi hantu, tapi aku gak akan biarkan kalian pergi. Beda, cuma hidup yang menang.
Kau sekarang cuma orang sekarat yang kesakitan. Raja Iblis, bisakah jangan bunuh jalang kecil itu? Biarkan aku cicipi dia dulu. Gak guna. Inilah teknik kenaikan langit. Yuri, biarkan aku gantikan Eza untuk memanjakanmu. Pergi! Yuri, kamu itu jangan so angkuh. Beraninya pukul kakakku. Aku bunuh kau. Yolah. Danar, Jangan bergerak. Jangan ada yang mendekat. Aku nggak akan biarkan kalian berhasil. Jangan, jangan, jangan. jangan, jangan, jangan. Kau masih hidup. Sayang, kenapa menangis? Aku kira kamu sudah mati. Sayang, jangan menangis lagi. Lihat, aku ini kan masih hidup dan sehat. Jangan menangis ya. Eza, menantuku, kau nggak apa-apa? Gak apa-apa. Kau benar-benar membuat kami takut. Tadi, aku cuma tidur sebentar. Mana mungkin? Kau nggak terluka sama sekali. Nggak ada yang bisa selamat dari formasi itu. Formasi apa itu tadi? Hangat sekali. Wah, tidur yang nyaman. Kau jangan bicara sembarangan. Kau cuma beruntung bisa hidup. Nggak mungkin ada yang beruntung hidup. Sekarang juga aku akan membunuhmu. Di dunia ini masih belum ada yang bisa keluar dari formasiku hidup-hidup. Iya. Semua mundur. Mana mungkin? Kau baru saja lolos dari panas formasi pemusnah. Tubuhmu nggak melemah. Mana mungkin jadi lebih kuat? Oh, aku nggak rasakan itu ya. Sebaiknya aku coba ya. Cih. Wah. Oh, Raja Iblis. Wah, ternyata aku jadi sekuat ini. Satu telapak tangan. Kakak cuma pakai satu telapak saja bisa kalahkan Raja Iblis. Sayang, kamu pendekar yang tiada tanding. Pandai sembunyikan kekuatan selama ini. Aku tahu. Menantuku jelas bukan orang biasa. Satu telapaknya saja bisa kalahkan setengah dewa. Kau benar-benar hebat. Gak mungkin. Ini mustahil. Ini pasti tipuan. Pasti tipuan. Pasti ada sesuatu di tubuhnya. Kalau enggak, orang enggak berguna sepertinya. Mana mungkin bisa lukai Raja Iblis? Raja Iblis, Raja Iblis. Minggir. Cuma aku satu-satunya di dunia ini yang punya kekuatan para dewa. Mana mungkin aku terluka? Hei nak, sebenarnya teknik apa yang kau pakai? Katakan. Jangan menuduh seenaknya. Tadi, lihat sendiri kan? Kalau aku mengalahkanmu pakai tangan kosong. Jelas kau yang lemah. Masih berani menyebut dirimu Raja Iblis. Cih! Dasar. Raja Iblis. Mungkin fisiknya sudah ditempa api dan menjadi lebih murni. Ini kapak iblis yang kutempa. Pakai roh dan darah puluhan ribu orang. Hari ini akan kupakai membunuhmu. Anggap saja ini kehormatan bagimu. Mau coba lagi? Kenapa kekuatannya nggak bisa buat orang berlutut? Inilah kekuatan para dewa. Nggak mungkin. Di dunia ini aku satu-satunya dewa sejati. Bahkan Raja Iblis pun berlutut. Eza, benar-benar hebat. Bajingan ini, kenapa punya kekuatan sehebat ini? Aku yang tingkat ilahi, bahkan gak sanggup berdiri, gak mungkin.
Gak mungkin, ini mustahil. Kakiku gak mau menuruti perintahku. Kau... Raja Iblis! Raja Iblis! Yang mulia Raja Iblis! Ayah! Raja Iblis nggak bernapas. Dia meninggal. Raja Iblis. Zeno, Danar, sekarang giliran kalian berdua. Eza, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita ini kan keluarga. Diam! Kau nggak pantas bicara begitu. Saat minta Raja Iblis membunuhku tadi, apa kau berpikir kalau ini akan terjadi? Saat mengincarku dan menjebak orang tuaku, apa pernah kau bayangkan kalau hari ini akan tiba? Semuanya gara-gara Raja Iblis, dia memaksaku untuk melakukannya. Ini bukan mauku. Iya, itu benar. Semuanya salah Raja Iblis. Raja Iblis bermata-mata untuk mencari kekuatan abadi di wilayah utara. Dia memaksa kami agar patuh. Ini bukan salah kami. Sudah mau mati, masih saja berani membual. Dasar gak tahu diri. Sudah sebesar ini masih saja ngomong. Ngompol ya, benar-benar pengecut. Kak, ini bukan salahku, Kak. Semua gara-gara ayahku. Ayahku yang suruh aku untuk lakukan ini. Dia juga yang duluan merayu Raja Iblis. Aku nggak ada hubungannya, Dasar, Kak. diam, dasar memalukan. Aku memalukan ya? Bukankah waktu itu ayah yang rayu Raja Iblis? Kakak, aku bunuh saja ayahku. Itu nggak ada hubungannya denganku, Kak. Kakak. Dasar brengsek, aku bunuh kau sekarang. Aku bunuh kau. Cukup. Aku nggak suka lihat ayah dan anak saling bunuh. Kalian nggak boleh mati segampang itu. Ya, Bu. Aku sudah pulang. Aku sudah tangkap 2 berdebah itu. Dan membuatnya menebus dosa dengan kematian. Ayah, Ibu, anakmu memang gak berbakti. Bertahun-tahun ini, bahkan gak sempat menjenguk kalian sama sekali. Kini kekuatanku sudah hampir mencapai puncak. Aku bukan lagi anak yang gak berguna. Seperti harapan kalian, juga hidup dengan baik. Aku sudah tangkap ayah dan anak brengsek ini dan bawa pulang agar menebus dosanya dengan kematian. Kakak Ipar, aku memang kurang ajar. Aku pantas mati berkali-kali. Kakak Ipar, dulu kalian sangat baik padaku, tapi akulah yang serakah dan malah bersekongkol dengan iblis luar wilayah cuma untuk merebut tahta. Aku pantas mati, aku pantas mati, pantas mati. Paman, Bibi, kumohon ampuni nyawa kami. Eza, tolong lepaskan Paman. Aku akan hancurkan meridianku sendiri. Lalu pergi dari wilayah utara. Kami gak akan kembali lagi. Benar, itu benar. Kami akan hancurkan meridian dan gak akan ke wilayah utara lagi. Tolong ampuni kami. Ampuni? Tapi orang tuaku gak akan pernah kembali. Ayah, Ibu, aku telah balaskan dendam kalian.